mereka yang meninggalkan sholat. Bagaimanakah ancamannya dalam Al-Quran sama hadis? Dalam surat Al-Ma'un yang keempat sampai kelima kita sudah hafal insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Yang artinya fawailun, maka kecelakaanlah lil musallin bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an shalatihim sahun, yang mana mereka terhadap salat mereka sahun, mereka lalai. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengomentari makna daripada sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana? Beliau katakan, mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi, diakhirkan pelaksanaan ibadah sholat itu, sedangkan dia sendiri tahu, seharusnya saya kapan menjalankan ibadah sholat tersebut, sesuai dengan yakni waktunya. Dan orang-orang yang seperti ini, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia mendapatkan ancaman dari Allah, wailun, mereka mendapatkan kecelakaan. Mereka celaka, mendapatkan siksa yang pedih gitu ya. Dalam hal ini ada dua makna ya terkait dengan wail. Wailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Wail di sini maksudnya bagaimana? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, yakni orang-orang yang sholat itu akan mendapatkan azab yang pedih. Sehingga azabnya itu masih umum sifatnya. Kemudian yang kedua, menyebutkan wailun di sini, wail, celaka di sini maksudnya adalah, sebagian ahli tafsir menyebutkan lebih rinci lagi, adalah orang-orang yang sholat itu nanti mereka akan disiksa di sebuah lembah di neraka jahanam. Yang mana lembah neraka jahanam ini, apabila gunung-gunung itu dimasukkan, atau apa saja yang ada di dalam lembah neraka jahanam ini, maka semuanya akan meleleh. Apalagi manusia dia masuk ke area lembah ini, dia akan meleleh dia. Siksanya seperti itu. Muslimin wal muslimat ikhwan wa akhwati fillah rasyadakumullah. Nah, jadi bentuk atau wujud daripada siksa bagi mereka yang melalaikan sholat, yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni mereka yang mengakhirkan pelaksanaan sholat, itu adalah mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, dan secara terperinci sebagian dari tafsir mengatakan mereka akan disiksa di sebuah lembah neraka jahanam, di mana apabila ada benda-benda yang masuk ke situ maka akan meleleh. Nah, apalagi manusia tentu akan lebih meleleh lagi. Walaupun sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwasanya sahun di sini bukan hanya mereka yang mengakhirkan pelaksanaan ibadah sholat, tapi mereka yang menjalankan sholat walaupun di awal waktu, tetapi secepat kilat pun mereka juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan ini. Ini sebagian ahli tafsir, yang lain mengatakan seperti itu. Sehingga kesimpulannya di sini, sahun di sini ada dua pendapat ya. Satu mengatakan sahun di sini artinya adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah sholat walaupun di awal waktu, tetapi ketika proses menjalankannya secepat kilat ya, tidak sempurna rukuk dan sujudnya, maka mereka ini mendapatkan yakni siksa wail dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, surat Al-Ma'un. Kemudian yang kedua, datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ini sahih. Inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama nantinya akan dihisab, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak, itu adalah salatnya. Ini cukup menjadi sebuah peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai seorang mukmin, bahwasanya amal itu yang paling menentukan daripada amal-amal yang lain itu adalah terletak pada sholatnya. Makanya dalam sebuah itu disebutkan wa amudu as-sholah, dan tiangnya agama itu adalah sholat. Itu karena yakni yang pertama kali, amal yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari akhir itu adalah masalah sholat. Kalau sudah tidak dikerjakan bagaimana? Ya secara otomatis menjadikan luluh amalan-amalan yang lain, menjadikan yakni amal-amal yang lain bisa tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi Rasulullah menyebutkan yakni wa amudu as-shalah.
dan tiangnya agama adalah sholat. Kalau sudah tiangnya hancur, sebuah bangunan nggak ada tiangnya, maka secara otomatis akan tegak itu bangunan agama tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini hasan. Man tarokas sholah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah. Ya, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, entah itu dia sebenarnya masih meyakini wajibnya sholat, atau dia memang tidak meyakini sama sekali, maka ancaman dari Allah, bari'at minhu dhimmatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan jaminan kehidupan dia di dunia. Di dunia dia tidak akan mendapatkan perlindungan atau pertolongan dari segala mara bahaya, dan terlebih-lebih di akhirat kelak. Nah, ini di antara ayat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan mereka-mereka yang melalaikan sholat, mereka-mereka yang meninggalkan sholat, mereka-mereka yang mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktu yang telah ditentukan, mereka-mereka yang ketika sholat, yakni secepat kilat, tidak sempurna rukuk dan sujudnya.